Indonesia, negara kepulauan yang membentang luas di garis khatulistiwa. Sebagai negara yang memiliki 17.000 lebih pulau yang tersebar dari ujung timur hingga ujung barat, sejak dulu bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari aktivitas kelautan. Dan seiring perkembangan zaman dan pesatnya globalisasi, kebutuhan transportasi laut pun semakin besar sebagai sarana angkut manusia dan barang antar pulau. Pertumbuhan kebutuhan transportasi laut memberikan peluang bagi anak bangsa untuk menjadi pelaut yang mengarungi lautan Indonesia dan juga mancanegara. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman menjadi sarana bagi para pemuda dan pemudi di wilayah barat Indonesia untuk menjadi taruna-taruni yang mampu mengarungi lautan secara profesional. Bertempat di Jalan Syekh Burhanuddin, Tiram Ulakan Tapakis, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman mulai dibangun pada tahun 2012 berdasarkan kerjasama antar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah Sumatera Barat, serta pemerintah Kabupaten Kota Padang Pariaman. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran memiliki visi mewujudkan sumber daya manusia di bidang pelayaran unggul, profesional, bernilai tambah, dan berkarakter. BP3 Padang Pariaman memiliki 2 program diklat pelaut ahli tingkat 3 non-diploma dan juga 18 program diklat keterampilan pelaut atau short course. Program diklat pelaut ahli tingkat 3 terdiri dari diklat pelaut ahli, jurusan nautika dan teknika. Jakarta Radio. This is motor vessel depoter. Palsan, Tango, Indian, Sierra, Victor. Request permission. Diklat pelaut ahli jurusan nautika mengacu pada International Marine Organization Model Course yang meliputi navigation, cargo handling and stowage, dan controlling the operation of the ship and care for the person on board. Durasi pendidikan selama 4.616 jam yang dilaksanakan dalam 5 semester yang terdiri dari 3 semester kegiatan pembelajaran terstruktur dan 2 semester praktek laut. Setiap kompetensi yang diberikan selama masa pendidikan bertujuan untuk mengasah kemampuan peserta diklat sebagai watchkeeping officer. Di antaranya dalam tugas navigasi, penanganan muatan, penanganan terhadap pengoperasian kapal, dan perlindungan personil. Diklat pelaut ahli jurusan teknika mengacu pada International Marine Organization Model Course yang meliputi Marine Engineering, Maintenance and Repair, dan Controlling the Operation of the Ship and Care for the Person on Board. Durasi pendidikan selama 4.684 jam yang dilaksanakan dalam 5 semester yang terdiri dari 3 semester kegiatan pembelajaran terstruktur dan 2 semester praktek laut. Setiap kompetensi yang diberikan selama masa pendidikan bertujuan untuk mengasah kemampuan peserta diklat sebagai watchkeeping engineer officer, di antaranya dalam tugas pengoperasian dan pengendalian permesinan induk dan bantu, pengendalian kelistrikan dan sistem kontrol, perawatan dan pengendalian perbaikan permesinan kapal. Seluruh peserta diklat pelaut, ahli nautika dan juga teknika diasramakan dan disebut sebagai taruna dan taruni Balai Diklat Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman. Diklat keterampilan pelaut atau short course meliputi Basic Safety Training, Advanced Firefighting, Survival Craft and Rescue Boat, Medical First Aid, Basic Oil and Chemical Tanker, Radar, ARPA, GMDSS, Security Awareness Training for seafarers with designated security duties,
Ship Security Officer, Electronic Chart Display and Information System, Bridge Research Management, Engine Research Management, Crowd Management, Crisis Management and Human Behavior, Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity. Untuk menunjang kegiatan Diklat Pelaut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran melengkapi diri dengan berbagai fasilitas pendukung pendidikan seperti Seamanship Laboratories, Firefighting Laboratories, Control Laboratories, Computer Laboratories, Cargo Handling Laboratories, Marine Engineering Laboratories, Engine Room Simulator, Full Mission Bridge Simulator, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya yang dapat mendukung peserta diklat mampu menjadi pelaut yang profesional di lautan manapun ia berada. Berikutnya pemenang penghargaan untuk kategori School Challenges Award berikutnya yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman, yaitu yang dipimpin oleh Kepala Balai yaitu Bapak Kapten Mugen Supriyatin Sartoto MSc. Balai Penelitian dan Pendidikan Pelayaran Padang Pariaman merupakan unit pelaksanaan teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Balai pendidikan ini memiliki dua jurusan yaitu Nautika dan Teknika dengan dilengkapi fasilitas seperti simulator, laboratorium, dan perpustakaan. Dan untuk tahun ini Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman dianugerahi sebagai The Best Training Education in Service Excellence of the Year. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Harsan Effendi sebagai Komandan Batalion Angkatan Pertama Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman adalah salah satu instansi di bawah Kementerian Perhubungan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Dengan sistem pendidikan dan kegiatan yang diterapkan sesuai dengan standar yang ada sebagai penunjang untuk melahirkan para pelaut-pelaut yang handal. Mari bergabung dengan kami dan jadilah para generasi yang tangguh dan siap menghadapi tantangan untuk menjadi seorang perwira di atas kapal niaga. Kami sangatlah dididik untuk disiplin dan mentaati segala peraturan. Kami dididik keras tanpa dengan kekerasan. Salam Taruna, satu jiwa, satu rasa, Korsa, Korsa, Korsa. Di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman ini kita telah mendapatkan approve untuk melaksanakan diklat mulai dari ANT dan ATT 3, 4, dan 5 sehingga untuk diklat keahlian tahun ini kita sudah bisa berjalan. Adapun kita sudah melaksanakan diklat untuk pembentukan yaitu Taruna Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran. Kurikulum yang digunakan adalah PK07. Kurikulum tersebut adalah kurikulum dari Kabadan atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Perbedaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran dengan kampus lain adalah kami menggunakan sistem blok. Di situ kami memiliki keuntungan Taruna dan peserta diklat peningkatan dapat lebih fokus melakukan pendidikan dan pelatihan. Kegiatan Taruna yang sudah berjalan adalah pembelajaran sampai semester 2 dan rencana tahun ini Taruna selesai di semester 3 dan melaksanakan praktek laut. Adapun kegiatan sehari-hari adalah mereka mulai bangun pagi dari jam 4 pagi. Mereka akan melaksanakan olahraga, kegiatan bersih-bersih, kemudian apel pagi, kemudian pembelajaran. Pembelajaran kita mulai dari setengah 8 sampai setengah 5 sore. Setelah itu mereka memiliki kegiatan bersifat ekstrakurikuler yaitu seperti basket, futsal, voli, aikido, wushu, dan lain-lain. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran, kita memberikan kokurikuler.
setiap malam seperti BRM, ERM. Adapun BRM adalah taruna langsung terjun ke dalam Bridge Simulator. Artinya taruna tidak usah menunggu naik kapal untuk mengetahui apa isi dalam kapal, karena kita sudah memiliki sistem yang mirip dengan kapal di atas Bridge Simulator yang kita miliki di gedung simulator. Kemudian kokurikuler yang lain adalah English by Habit untuk menunjang taruna melaksanakan kegiatan praktek laut. Lembaga ini adalah merupakan unit pelaksana teknis di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Lembaga ini dibangun atas kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2012, dan saat ini telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 124 Tahun 2015. Tugas dan fungsi dari lembaga ini adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran sesuai dengan perundangan yang berlaku, baik nasional maupun internasional. Saat ini, Balai Diklat Pelayaran Padang Pariaman melaksanakan 2 jenis diklat, yaitu diklat keahlian yang meliputi diklat keahlian pembentukan, diperuntukkan bagi para pemuda dan pemudi lulusan SMA ataupun sederajat yang lolos seleksi untuk dididik menjadi perwira pelayaran niaga tingkat 3. Mereka nanti diharapkan dapat menjadi perwira di kapal-kapal yang berlayar di perairan internasional. Diklat keahlian yang kedua adalah diklat peningkatan. Diklat ini ditujukan bagi para pelaut yang sudah berpengalaman, yang ingin meningkatkan ijazahnya. Diklat peningkatan ini meliputi peningkatan tingkat 5 Nautika Teknika, peningkatan tingkat 4 Nautika Teknika, dan peningkatan tingkat 3 Nautika dan Teknika. Sedangkan diklat keterampilan pelaut yang dilaksanakan di Balai Diklat Pelayaran Padang Pariaman meliputi 18 jenis diklat dan akan bertambah. Semua jenis diklat tersebut telah mendapatkan approval atau pengesahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku administration pada pemerintahan Republik Indonesia. Kedepan, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman akan diubah menjadi perguruan tinggi, yaitu Politeknik Pelayaran. Sehingga diharapkan nanti pemuda-pemudi, masyarakat pelaut, masyarakat maritim di sekitar Sumatera Barat khususnya, dan masyarakat maritim dari wilayah Indonesia bagian barat pada umumnya untuk dapat dilayani keperluannya dalam hal diklat kepelautan tanpa harus ke lembaga-lembaga diklat di Pulau Jawa. Mudah-mudahan kehadiran Balai Diklat Pelayaran Padang Pariaman ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maritim, bagi dunia maritim di Indonesia bagian barat, dan tentunya dapat mempromosikan sumber daya manusia yang berasal dari Sumatera dan sekitarnya. Tapi dua sadayuang, bersama kita bisa kita wujudkan industri pelayaran di Sumatera yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari arungi lautan bersama Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman.
Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman, Safety is our culture.